Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Muda Stephen Situmorang dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk melihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini kita akan belajar mengenai alasan-alasan untuk menghindari misi. Ya, dan kita diharapkan dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini kita menghilangkan alasan-alasan itu. Bukan menjadikan lagi ini adalah sebagai dasar sehingga kita tolak untuk mengabarkan misi itu. Tetapi sebelumnya kita lihat dalam ayat inti kita di dalam Yesaya pasal yang ke-6 yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran pada sepanjang minggu ini kita lihat bahwa ada seorang tokoh yaitu Yunus, di mana dia memiliki alasan-alasan sehingga dia tidak pergi untuk mengabarkan misi atau menyatakan misi Tuhan ke Niniwe. Ya, ada banyak alasan yang dimiliki oleh Yunus dan bisa jadi itu juga adalah alasan kita. Dan alasan tersebut adalah dia takut, dia mementingkan keselamatan pribadinya, bukan keselamatan orang lain. Yang selanjutnya adalah, harus susah, harus menanggung hal-hal yang berat, dalam artian pengorbanan. Dan selanjutnya adalah karena kebencian. Dan dalam hal-hal ini kita lihat bahwa kita ketahui bahwa Niniwe adalah kota yang jahat. Sehingga sudah barang tentu karena Israel sudah diserang oleh Asyur berkali-kali, yaitu Niniwe, kotanya, kematian sering dirasakan oleh bangsa Israel. Sudah barang tentu Yunus juga takut mati. Dia takut tersakiti. Sehingga ada pemikiran yang pada saat itu dipikirkan oleh Yunus adalah takut. Karena Niniwe jahat. Tetapi bukan hanya daripada itu, kekejamannya ini sudah terkenal kemana-mana. Kekejaman dari bangsa Asyur ini. Dan bisa jadi kita juga takut dengan apa yang akan terjadi. Kita dengarkan mungkin di tempat kita masing-masing atau di tempat lain untuk kita melakukan pekabaran itu. Keadaannya jahat. Keadaannya menolak Kristen. Keadaannya bisa jadi ditolak terus. Gereja Advent. Ada ketakutan. Tetapi jangan sampai itu menjadi dasar bagi kita untuk tidak mengabarkan pekerjaan Injil itu. Ketakutan akan Tuhan hilangkan dan kita akan dibantu oleh Tuhan. Itu yang harus kita lihat. Bagaimana yang dilakukan oleh Yunus. Jangan takut. Yang selanjutnya adalah bahwa kita lihat di sini adalah pandangan daripada Yunus. Pandangan-pandangan yang salah. Keselamatan untuk dirinya sendiri. Pada saat dia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe yang bisa menggunakan jalan darat, tetapi dia pergi ke Tarsus di Yafo. Di Tarsus maksud saya. Dia mau pergi ke sana dengan jarak yang 4 kali lipat jauhnya dengan jalan lautan. Dan hal ini bukan hanya karena dia takut, tetapi dia pikir bahwa untuk apa mereka selamat? Lebih bagus saya selamat. Pada saat dia berada di kapal itu, dalam keadaan badai, orang-orang kita lihat di situ bahwa berdoa kepada dewanya masing-masing. Dan hal yang biasa terjadi di situ adalah apabila ada hal yang susah yang dibuat oleh setan atau iblis, maka harus ada korban. Dan Yunus diundi, dia menjadi korban pada saat itu. Namun Tuhan berkata lain. Ikan besar memakannya dan dibawalah dia. Dalam hal ini kita lihat di sini bahwa ada pemikiran atau pandangan yang salah daripada Yunus, yaitu keselamatan untuk dirinya sendiri.
atau bangsanya masih ada pemahaman sukuisme atau rasisme, rasnya lebih bagus daripada ras lain, bangsa Israel lebih pantas untuk diselamatkan. Dan jangan sampai kita juga berpikir seperti itu. Ini alasan yang kita bisa buat. Oh ya, lebih baik saya mengabarkan kebenaran ini hanya kepada suku saya, suku lain enggak. Atau kita berpikir juga bahwa hanya saya pribadi saja yang harusnya selamat. Atau hanya keluarga saya saja, tapi orang-orang lain tidak kita pikirkan. Dan kita harus sadari bahwa di dalam menyelamatkan ini adalah Roh Kudus yang bekerja, bukannya kita. Jadi Roh Kudus yang menggunakan saya dan saudara. Tuhan yang menggunakan kita untuk teman sekerjanya. Dan selanjutnya di sini adalah pengorbanan. Kita lihat bahwa perjalanan Yunus akhirnya sangat jauh dan cukup lama. Dia berjalan di daerah Asyur itu ke Niniwe. Dia berkhotbah di sepanjang jalan itu untuk menyatakan bahwa akan ditunggang balikan kota besar Niniwe itu. Dan harus kita lihat di sini bahwa ada pengorbanan yang dilakukan oleh Yunus. Ya berat, ya Tuhan, berat sekali saya pergi ke Niniwe. Boleh jadi kita juga punya pemikiran yang sama seperti Yunus. Ada yang kita korbankan untuk mengabarkan misi daripada Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa pengorbanan ini atau apa yang kita keluarkan atau apa yang kita habiskan untuk mengabarkan misi itu menjadi alasan terbesar kita. Dan kita apabila sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi, kita harus memikirkan orang lain juga, bukan hanya memikirkan diri kita pribadi. Jangan sampai kita berpikir bahwa uang kita habis untuk menyatakan Injil. Tenaga saya habis, pikiran saya habiskan di situ. Jangan sampai hal yang dipikirkan oleh Yunus juga menjadi bagian kita. Sudah barang tentu apabila ada KKR yang terjadi dengan 100 jiwa dibaptiskan, pengkhotbahnya sangat bersuka cita. Tetapi dengan keadaan Yunus 120.000 jiwa atau 120.000 orang bertobat, tetapi dia tidak bersuka cita. Dia sudah tahu bahwa Tuhan panjang sabar akan menolong mereka. Dia menganggap bahwa lebih bagus seharusnya mereka menerima hal yang sama dengan Sodom dan Gomora. Ada kebencian yang dirasakan oleh Yunus karena bangsanya dibunuh, perang dan lain sebagainya. Dan boleh jadi dalam menyampaikan misi ini kita juga memiliki hal yang sama dengan Yunus, benci kepada orang. Ia tidak layak diselamatkan, kita pikirkan begitu. Dan ini jangan sampai menjadi bagian kita. Karena Tuhan katakan bahwa semua orang Tuhan kasihi, apalagi orang-orang di Niniwe. Bagaimana di sekitar kita, semuanya Tuhan kasihi. Jangan sampai kita merasa bahwa orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai, bahkan mengganggu kita, tidak layak menerima keselamatan atau kebenaran itu. Dan selanjutnya kita lihat di sini bahwa hal yang paling penting di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ayat inti kita. Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi? Jawaban kita diharapkan adalah, inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Jangan sampai kita katakan, ini aku, utus dia. Ini aku, utuslah mereka. Ini aku, utuslah gembala jemaat saja. Ini aku, utuslah para majelis. Jangan sampai kita berpikir itu. Tetapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ditekankan, inilah aku, utuslah aku. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga hal-hal ini bukan menjadi bagian kita, tetapi kita diberikan jawaban untuk menghindari alasan-alasan ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh lebih memahami dengan baik firman-Mu, pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari Sabat ini. Amin.